memilih The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry karena bukunya unik. Tipis, bahasanya sederhana, tapi isinya wow, penuh makna. Anak-anak bisa membacanya sebagai dongeng imajinatif, sementara orang dewasa bisa merenungkan hidup, cinta, dan persahabatan. Isu sentralnya jelas, perbedaan cara pandang anak-anak dan orang dewasa. Saint-Exupéry menulis ini saat Perang Dunia II, jadi wajar kalau pesan cinta dan kepedulian di sini sangat kuat. Dan anehnya, sampai sekarang kritiknya masih relevan banget. Cerita dimulai dengan seorang pilot yang jatuh di Gunung Sahara. Di situ, ia bertemu seorang anak kecil misterius, pangeran kecil dari planet B612. Di planetnya, ia punya 3 gunung berapi dan 1 bunga mawar yang sangat ia cintai. Tapi karena kecewa dengan mawar itu, ia memutuskan untuk pergi dan berkelana ke berbagai asteroid. Ia bertemu tokoh-tokoh unik, raja tanpa rakyat, orang sombong yang hanya ingin dipuji, peminum yang minum untuk melupakan rasa malu, pengusaha yang sibuk untuk menghitung bintang, tukang lampu yang bekerja tanpa henti, hingga ahli geografi yang hanya mencatat tanpa menjelajah. Semua pertemuan ini bikin pangeran kecil menyadari betapa anehnya dunia orang dewasa. Perjalanannya membawanya ke bumi, di mana ia bertemu ular, bunga-bunga, hingga seekor rubah yang mengubah cara pandangnya tentang cinta dan makna hidup. Buku ini adalah syarat simbol. Pangeran kecil mewakili kepolosan dan rasa ingin tahu. Pilot adalah orang dewasa yang belajar dari anak-anak. Mawar adalah cinta yang rapuh. Raja, pria sombong, peminum, dan pengusaha adalah sindiran untuk kekuasaan, ego, kebiasaan buruk, dan keserakahan. Tukang lampu melambangkan kerja tanpa henti dan tanpa tujuan. Ahli geografi mewakili ilmu yang pasif. Ular adalah simbol kematian. Dan rubah memberi pelajaran yang paling baik dan ikonik. Sesuai dengan kata-katanya, apa yang esensial di mata hanya bisa dirasakan di hati. Alurnya campuran, gaya bahasanya sederhana tapi penuh alegori. Latar gurun dan bintang menegaskan nuansa reflektif. Semuanya saling berkaitan dan membentuk kritik sosial yang dalam, tapi tetap dibalur dalam bentuk dongeng yang manis. Kekuatan novel ini ada pada kesederhanaannya. Politik, cinta, kesepian disajikan dalam bentuk tokoh-tokoh, hewan ataupun manusia yang simbolis. Ilustrasi kecil dari penulis menambah daya tarik pada buku, dan bahasanya yang ringan membuatnya dapat dibaca lintas generasi. Tapi ada juga kekurangan. Ceritanya singkat, jadi membuat pembaca belum puas. Beberapa simbol bisa terlalu abstrak bagi anak-anak, sementara bagi orang dewasa yang belum terbiasa, mungkin perlu membacanya berulang-ulang untuk memahami. Tapi justru disitulah kekuatannya. Setiap kali kita baca, kita dapat menemukan makna baru. Bagi saya, The Little Prince bukan hanya sekedar dongeng. Ini adalah pengingat bahwa hal-hal seperti cinta, persahabatan, kepedulian adalah hal yang paling penting dalam hidup. Kalau kamu merasa terjebak dalam rutinitas, mungkin sudah waktunya untuk duduk sejenak, membuka buku ini, dan melihat dunia lewat mata seorang anak kecil dari planet B612.